Assalamualaikum adik-adik semua. Pada kesempatan hari ini kita mau membahas soal yang kemarin ditugaskan ya. Nah, setelah dilihat ternyata masih ada beberapa anak yang kayaknya belum paham betul tentang bilangan kardinal, himpunan semesta, himpunan berhingga tak berhingga, dan himpunan yang sama dan ekuivalen. Nah, maka kita bahas dulu soal yang kemarin ya, biar lebih jelas. Nanti yang belum benar nanti bisa diperbaiki lagi. Yang pertama, tentukan kardinalitas himpunan berikut. Nah, kalau kita bicara tentang kardinalitas, berarti kan kita mau mencari jumlah anggota himpunan. Yang A adalah faktor dari 24. Berarti kalau kita ditanya faktor dari 24, berapa anggotanya, maka kita cari dulu faktornya, kan? Nah, kalau kita mau mencari faktor dari suatu bilangan, kita bisa menggunakan cara tulang ikan, ya kan? Coba kita cari faktornya dulu. 24 itu sama dengan 1 dikali 12, ya kan? Kemudian 2 dikali 12, 1 dikali 24, 2 dikali 12, kemudian 3 dikali 8, kemudian 4 dikali 6, ya. 5 nggak bisa, ya. 5 nggak ada perkaliannya. 6 bisa, 6 dikali 4, tapi 6 sudah ada di sini, ya. Nah, berarti ini adalah faktor dari 24. Berarti faktor 24 itu ada 1, 2, 3, 4, 24, 12, 8, dan 6. Ya kan? Berarti NA, nah gitu kan cara penulisannya kan begitu. NA, A itu adalah nama dari himpunannya, N ini adalah menyatakan jumlahnya. Berarti NA berapa? Tinggal kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti jumlahnya ada 8. Berarti NA sama dengan 8, ya. Yang B sama dengan X, sedemikian rupa X lebih kecil atau sama dengan 9 dengan X anggota bilangan ganjil, ya. Berarti X yang di sini, ya, ini nilainya harus lebih kecil atau kurang dari sama dengan 9. Berarti kalau kurang dari sama dengan 9, berarti 9-nya boleh masuk tuh, ya. Nah, keterangannya apa? Keterangannya X-nya harus bilangan ganjil. Berarti X itu adalah bilangan ganjil yang nilainya kurang dari 9. Berapa aja? Ada 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, kenapa 9 masuk? Karena di sini ada tanda sama dengan. Ya, jadi kalau di sini ada tanda sama dengan, berarti 9-nya boleh masuk. Kalau tidak ada, berarti tidak boleh, ya, harus kurang dari 9. Tinggal kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti NB-nya ada 5. Itu ya, itu untuk menentukan kardinalitas himpunan. Lanjut soal yang kedua, tentukan semesta himpunan berikut. Himpunan semesta itu adalah himpunan yang lebih besar dari himpunan yang mau kita cari semestanya. 2, 3, 5, 7. Nah, kira-kira 2, 3, 5, 7 itu himpunan semestanya apa? Kalau kita mau yang universal, mau yang luas, gampang kan? 2, 5, 7 berarti itu adalah bilangan, ya kan? Atau yang lebih kecil lagi cakupannya, ya, bisa jadi itu adalah bilangan prima, ya. Berarti 2, 3, 5, 7 itu bisa bilangan atau bisa juga bilangan prima, ya, yang lebih kecil. Kemudian kerbau, sapi, kambing, kira-kira semestanya apa? Gampang, kerbau, sapi, kambing itu adalah hewan mamalia, ya kan? Selain hewan mamalia bisa juga yang lebih besar hewan. Yang lebih spesifik lagi misalnya hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Jadi banyak ya. Jadi himpunan semestanya ini banyak. Tinggal kalian nanti pilih kira-kira yang mana. Mau mamalia bisa, mau hewan bisa, ya, mau herbivora bisa. Gampang ya. Ini untuk semesta, ya. Kemudian yang ketiga, selidiki apakah himpunan ini sama atau ekuivalen, atau mungkin bahkan tidak sama dan tidak ekuivalen. Bisa saja kan? Yang pertama, himpunan D sama dengan ENAK dan E sama dengan KENA.
Kita tahu himpunan itu dikatakan sama jika yang pertama jumlahnya sama dan anggotanya juga sama, ya, sejenis. Kalau ekuivalen, anggotanya boleh beda, tapi jumlahnya harus sama. Nah, sekarang kita lihat D-nya ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 jumlahnya. E ada 1, 2, 3, 4. Kalau dua-duanya 4 sama, berarti pasti ekuivalen. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat anggotanya sama nggak? E, N, A, K. E di D ada, di E ada, N ada, A-nya ada, K-nya ada. Wah, ternyata D sama E ini dua-duanya jumlahnya sama dan anggotanya juga sama. Kalau begitu berarti himpunan D dan himpunan E ini adalah himpunan yang sama. Berarti D sama dengan E, ya. Itu. Jadi himpunan yang sama itu jika jumlah anggotanya sama dan jenisnya juga sama. Semuanya sama. Tapi kalau ekuivalen, dia jumlahnya harus sama tapi jenisnya boleh berbeda. Misalnya yang satu A, B, C, D, yang satu 1, 2, 3, 4. Jumlahnya sama, sama-sama 4, tapi satu huruf, satu angka, ya kan? Kemudian himpunan M, L, A, M, B, A, N, G dan N-nya N, G, A, M, B, I, L, ya. Atau kalau kita baca lambang sama ngambil nih. Kita lihat jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlahnya sudah beda. Kalau jumlahnya beda berarti ini kira-kira sama atau tidak? Tidak sama juga karena jumlahnya berbeda. Ekuivalen tidak? Kalau jumlahnya sudah tidak sama, berarti himpunan ini udah himpunannya nggak sama dan nggak ekuivalen juga, ya kan? Berarti D tidak sama dengan E, bukan D ya. Ini harusnya apa nih? Ini bukan D nih harusnya nih. Ini harusnya adalah ini bukan ya. Karena di sini M berarti ya harusnya M tidak sama dengan himpunan N, begitu ya. Yang keempat, wah ini udah ada nih jawabannya nih. Yang keempat, apa nih soalnya nih? Nah ini soalnya belakangan ya munculnya. Selidiki apakah himpunan ini terhingga atau tak terhingga. Yang A, bilangan genap positif kurang dari 100. Ya. Bilangan genap positif kurang dari 100. Di sini adalah himpunan tak terhingga ya, terbatas. Kenapa? Karena bilangannya dibatasi ya, kurang dari 100. Kalau kurang dari 100 jumlahnya ada, terbatas ya kan? Dan bilangnya harus bilangan genap positif ya. Kalau bilangannya genap positif dimulainya dari 2. Kemudian 4. Terus berapa lagi? 6, ada 8, terus 10, 12 sampai 98. Nah, jumlahnya terbatas ya, kurang dari 100, maka disebut dengan himpunan terhingga. Yang kemudian yang B, M sama dengan himpunan negatif kurang dari negatif 7. Nah, di sini himpunan tak terhingga ya. Bilangan negatif kurang dari 7. Banyak yang kurang dari 7 itu kan, misalnya negatif berapa? 6. Kan? Atau negatif 8. Negatif 9. Ya, negatif 10. Ini kan nilainya lebih kecil dari 7 kan? Atau negatif 11. Kalau negatif 6, negatif 6 itu dia lebih besar dari negatif 7. Maka dimulainya dari negatif 8, 9, 10 sampai banyak sekali, sampai negatif 1 juta, negatif 2 juta. Sehingga nilainya tidak terhingga ya. Yang C, ini B harusnya. Yang ini yang C ya. Nama-nama provinsi di Indonesia, himpunan terhingga pasti karena jumlahnya nggak banyak. Ya, cuma ada 30 berapa? 34 ya sekarang ya. Ada 34 provinsi di Indonesia. Ya, maka himpunannya himpunan terhingga. Ya. Udah ya, berarti kita sudah membahas 4 soal yang kemarin kita tugaskan.
yang kira-kira jawabannya belum benar, ada yang salah sedikit-sedikit, silahkan diperbaiki lagi ya. Sekian pembahasan soal untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.